tidak pernah connect dengan apa yang terjadi. Itu seharusnya kalau dia mengaku dirinya seorang muslim, ada sebab kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat. Banyak ayat yang menerangkan bahwa ma'asaba min musibah bima kasabat aydihim. Tidaklah Allah mendatangkan musibah kecuali karena perbuatan dosa-dosa mereka. Maja'al musibah illa bil maksiyah. Tidaklah datang musibah, bala, bencana, mara bahaya, apapun itu kecuali karena banyaknya perbuatan maksiat. Wa ma rafa'al bala illa bitaubah, dan tidaklah Allah mengangkat bala, bencana, wabah dan segala mara bahaya itu kecuali dia taubat kepada Allah, karena Allah sang Khaliq, sang pencipta. Jarang yang connect ke sana gitu. Kadang kita mah yang rakyat jelata lah istilahnya, sok greget gitu, kahoyong langsung gitu, pemimpin berdiri di atas mimbar kemudian mengumpulkan semua rakyatnya. Sekarang tidak perlu dikumpulkan di depan istana ya, semua stasiun TV meliputnya. Kemudian kalau perlu langsung saja tutup semua tempat akses maksiat yang bisa menimbulkan murkanya Allah. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladzi ma'amilu la'allahum yarji'un. Memang kerusakan di muka bumi itu baik di daratan maupun di lautan disebabkan karena tangan manusia, baik itu secara langsung merusak ekosistem atau secara tidak langsung dia berbuat maksiat dengan melakukan berbagai macam perbuatan dosa yang mengundang murka Allah, yang dimaksud kasabat aidinas. Apa maksudnya? Liyudhiqahum ba'dalladzi ma'amilu, supaya Allah memperlihatkan akibat perbuatan dosa mereka. Ini loh dampaknya seperti ini. Nggak nyangka tadinya kok cuma di Cina kok sampai sekarang bahkan berpuluh-puluh negara kan gitu. Indonesia track warning harusnya dari awal-awal. Sekarang nggak boleh Iran masuk ke Indonesia. Mana lagi Korea Selatan boleh masuk ke Indonesia. Italia nggak boleh masuk ke Indonesia. Tapi kalau sumbernya, Cina nggak dilarang malahan gitu. Ada apa ini? Ibarat orang sakit mencret dikasih paramik gitu ya. Gitu nggak nyambung gitu. Masya Allah, ada diskon katanya. Masya Allah, ini dampaknya ini sampai kemana-mana. Tapi jarang yang paham gitu dengan logika samawi ini, logika wahyu, bahwa harusnya sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Muqtadi billah. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam Bidayah wa Nihayah pada tahun 478 Hijriah itu juga pernah terjadi ya semacam ini. Bahkan wabahnya lebih dahsyat juga, mengakibatkan banyak bergelimpangan kaum muslimin di negeri muslim lagi. Di negeri muslim ini bahkan tidak hanya manusia, hewan-hewan pun mati secara mendadak. Lantas tidak hanya itu, masifnya orang-orang yang murtad bergabung dengan Syiah, dan Syiah berbuat anarkis. Umat Islam dibantai juga. Sudah datang virus, wabah penyakit yang sampai membuat orang-orang itu banyak yang panik juga pada saat itu. Kemudian ditambah Syiah membantai kaum muslimin. Datang juga di bulan Rabiul Awal pada tahun yang sama angin topan, tornado, angin besar membawa pasir hitam sampai semua seakan-akan berpikiran ini sudah kiamat, ini mungkin waktunya kiamat, sampai seperti itu. Insyaallah. Tapi bagaimana sikap seorang pemimpin? Al-Muqtadi bilhal kemudian mengumpulkan semua jajarannya dari kalangan menterinya sampai gubernurnya, kemudian dia beramar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana bentuk amar ma'ruf nahi munkar? Kemudian semua yang sakit dirawat, diisolasi. Kemudian ia pun diinstruksikan tutup semua akses, jangan ada yang keluar dari negeri kaum muslimin, dan tidak boleh ada yang masuk, haram hukumnya ada yang masuk.
itu sikapnya sudah diperlihatkan seorang khalifah dengan tegas, nggak pandang bulu. Nah, kalau kita kan khusus bangsa ning kok mah naon gitu nyenulai naon, tidak boleh. Itu enggak, khalifah muqtadi billah itu sampai dia menekankan seperti itu, bentuk amar ma'ruf. Kemudian suruh semuanya rakyatnya taat kalian kepada Allah, perbanyak istighfar. Wah, di rumah-rumah semuanya zikir, baca Quran, memperbanyak amalan sunnah. Itu perintah dari sang khalifah. Nahi mungkarnya apa? Nah, merubah kemungkarnya kemudian jajaran para kabinetnya itu, bahkan menteri-menteri dan gubernurnya itu untuk menyusuri setiap sudut-sudut kota dan kampung dan sampai pelosok, cari mungkin ada yang berbuat maksiat. Ada yang ketahuan nyimpen arak, kemudian dihukum seberat-beratnya. Ada yang menggunakan rumahnya untuk zina, dihukum seberat-beratnya. Ada yang dipakai pos seharusnya untuk ronda, dipakai main gaplek, hukum seberat-beratnya karena sampai judi kebetulannya. Jadi intinya, Masya Allah, disisir habis. Karena itu pakai logika apa? Logika wahyu. Logika wahyu bahwa tidaklah Allah mendatangkan musibah kecuali karena orang itu berbuat maksiat kepada Allah. Tadi saya terangkan ya, ketika pengajian itu kenapa air jam-jam itu kok bening, kemudian air mineralnya tinggi. Wah, bahkan paling higienis, kuman-kuman mati masuk ke jam-jam, nggak perlu dimasak. Ada nggak orang bodoh lah bisa nyeri beteng di jam-jam air gitu? Saya kan ceritakannya. Kenapa kok bisa bening? Harusnya otak kita nih encer. Perbedaannya jelas karena di situ jam-jam kan nggak lebih besar dari tempat ini diameternya itu. Kurang lebih 10 meter lah diameternya. Kecil tapi airnya meluap. Seandainya tidak dibendung oleh Siti Hajar maka akan menjadi air bah. Siti Hajar itu membendung. Ketika Ismail meronta-ronta kehausan itu dibendung keluar jam-jam. Masya Allah, segitu aja berkah banget. Saya simpulkan itu dari beberapa ayat itu. Walau anna ahlul Qur'an wa taqau anna khalaqna sunnatuh la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kalimat barakah itu betul diperlihatkan. Airnya nggak perlu dimasak. Kenapa? Menyehatkan. Lalu kemudian memberikan banyak manfaat bagi orang-orang sekelilingnya karena airnya ridho orang-orang yang di atasnya pada soleh, tawaf, sholat, zikir, sa'i, ibadah semua. Jarang gitu ya yang ngerumpi ngomongin baton deket Masjidil Haram itu ngerakeun biaya, ngadon ngagosip di dinya mah nya, ngadon buang-buang uang, di dinya ngadon selfie-an, cepret nanaonan eta teh umroh 25 juta ngadon selfie-an deket Hajar Aswad, batu antri lah pret, Masya Allah, kan rugi banget ya. Mayoritas 99,9% itu ibadah di sana, sehingga airnya ridho. Nah, Ustaz di kampung abdi mah sumur teh geningan koning, bahkan abdi mah mangge sibol cenah nepikeun ka jero pisan. Saya 20 juta angre koning untuk nyalahkeun cai. Betul ya Pak? Jangan nyalahkan air. Urang atas barada gong. Jadi terido cai. Kembali berewe dadakna. Tong alus gonganna teradaik ibadah. Masjid Ar-Rahman di gedean di angka sakieu jamaahna gitu. Akhirnya bekerja samalah dengan apa ini mereknya Strium atau karena hese gitunya, air yang membuat kita bisa langsung mendapatkan kenikmatan itu. Tidak hanya sekedar air sebetulnya bencana itu yang menyebabkan cabutnya keberkahan, bisa jadi udara semakin polusi, apalagi lingkungan kita tidak bersahabat. Baru hujan sedikit saja banjir. Kemarin bolongnya kalau nggak kurang salah kan kurang lebih ada 30 kemarin saya hitung yang jarang. Akhirnya nggak saya 70 kemarin bolong nantinya. Seperti parah kecai itu. Insyaallah baru hujan sedikit saja barolong jalan. Insyaallah banjir masuk ke rumah-rumah. Ya karena tadi logikanya logika harus dipakainya logika samawi, logika wahyu. Sehingga ketika Khalifah Muqtadi Billah itu menghentikan semua tempat-tempat maksiat, berhenti langsung. Wabah berhenti. Orang Syiah juga takut. Kemudian angin juga berhenti. Persis sebagaimana Umar bin Khattab itu yang saya ceritakan.
ketika ada gempa sedikit dipecut, dia mengganggu. Apakah selama ini saya tidak berbuat adil kepadamu? Insyaallah. Adilnya Umar bin Khattab itu tidak hanya kepada rakyatnya, kepada bumi pun berbuat adil, menjaga ekosistem sampai bumi pun takut. Dipimpin oleh Umar itu merasa segan. Kenapa saya harus marah? Bukankah yang menjaganya adalah orang soleh? Dia pun akhirnya menurut. Ibarat kita kan ngasih kucing makanan tiap hari, dia nurut. Tapi lawan kucing kan seukur kita marik berit, kayaknya tekapannya ditajong misalnya. Hari yang kucing ogenya bisa jadi ngoet ke orang. Sama bumi juga seperti itu. Ya maka rete kadinya kasadu kan ka darah rubul gunung jadi koetan hantem nih harawak teh eta bikin kalaras tepat dinya sadu komo lamun kepada larangannya tersebar gunung di babadanya insyaallah padahal itu pasaknya tihangnya bumi ya wajar terjadi gempa tuliwe seakan-akan Allah itu tidak berbuat adil kenapa di Bandung loba gempa sidik kalau bagaimana serakahnya pondasina di babadan wae akhirnya menjadi labil itulah karena orang keserakahan orang ketidakadilan bahkan mungkin juga dia tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya sehingga nampak sekali kerusakan itu. Man asallahu fil ardi faqad afsada fil ardi. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi maka dia telah melakukan kerusakan di muka bumi. Naudzubillah. Jadi intinya kalau ingin berhenti nih virus yang ada di Indonesia sudah pimpinannya saja berdiri di atas mimbar, tutup semua akses maksiat. Kira-kira bisa nggak? Wah, tuh rugi Ustaz temen tutup. Pulau Seribu tempat judi lumayan duitnya. Insyaallah kan gitu ya. Masa tempat lokalisasi baru ditutup satu saja kemarin. Oh di Jakarta, langsung banyak yang protes. Karena protes masuk langganan ya. Ya pantas semakin betah. Umar tuh tidak hanya itu, setelah kemudian menghentikan bumi agar jangan sampai marah, agar jangan sampai gempa, dia pun marah juga kepada sahabat. Sampai disebutkan ya, mukanya merah, dia naik di atas mimbar, nggak bilang lagi, ya sahibain, tidak bilang, hai sahabat-sahabatku, tapi ya ayuhan nas, ma'ada, hai para manusia, apa-apaan ini? Kalian tadi merasakan gempa? Betul ya Khalifah. Ma'asra'u ma'ahdasum biha. Ma'asra'u ahdasum biha. Kenapa kalian begitu cepat berubah? Bukankah selama ini kalian itu ahli sholat, ahli zikir? Kenapa kok bisa terjadi gempa? Umar marahnya kayak gitu ya. Kemudian dia pun mengancam, lain adat, la usakinnakum biha. Kalau sampai terjadi lagi gempa seperti tadi, padahal tidak sampai merobohkan bangunan, gempanya dikit. Itu dia mengatakan kalau sampai terjadi lagi gempa, maka aku tidak akan tinggal di Madinah ini. Aku akan pergi, peklah marah-marah. Itu pimpinannya sampai gitu, ngambek beneran itu. Karena dia melihat Rasulullah. Rasulullah itu kalau ada hujan besar, kemudian ada petir, langsung Rasulullah itu kemudian dia pun berlindung kepada Allah. Inni akhaf ayyakuna adaban khalatu ala ummati. Aisyah benar, sesungguhnya ketika aku mendengar petir, aku takut kemudian ini adab. Ini adab yang akan menimpa umat. Makanya di dalam hadis Bukhari Muslim, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, menurutmu yang dimaksud dengan musibah itu apa? Yang dimaksud dengan wabah itu apa? Kemudian Rasulullah mengatakan, wabah itu adalah azab yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi bagi yang dikehendakinya. Jadi kalau ada kalimat wabah, penyakit atau penyakit itu azab sebetulnya. Tapi bagi orang yang beriman bisa menjadi rahmat. Jadi secara umum itu azab, wabah virus corona ini azab dari Allah. Tapi bagi orang yang beriman bisa menjadi rahmat selama orang beriman ini tidak panik, kemudian dia sabar, diam di rumah, kemudian selalu berharap kepada Allah, lantas ia memohon ampunan dari segala dosa-dosanya. Itu rahmat. Ketika kemudian tetap positif dia terkena virus corona, padahal dia ahli masjid, ahli tahajud, maka ia pun mati dalam keadaan mati syahid.
Itu rahmatnya di situ. Bagi si kafir mah tetap ya mati konyolnya walaupun sabar. Oke, kita lanjutkan bab kita kali ini, yaitu kemarin tentang syar. Syar itu apa? Adab-adab memperlakukan rambut. Salah satunya tidak boleh mencukur rambut sebagian. Tadi botakan kencakatuna diculkeun luhurna. Biasanya bapak mah tara, tapi anak-anak Pak tolong nih koza. Janganlah kalian mencukur berbentuk koza. Koza itu membiarkan sebagian dan mencukur sebagian. Atau mungkin digaris-garis. Gambar petir, lempeng tema, sebit tema kadir. Tidak boleh. Itu bahkan ulama mengatakan haram mencukur koza. Kalau kemudian bapak ternyata kulantaran tunduh waktu dicukur tehnya, bikin kata apa? Nah jadi mohed kieunya. Masalah pada umur bapak 70 tahun, botakan sekalian. Nah, daripada harus melanggar syariat. Kemudian tidak boleh mencabut uban. Ini kalimat tidak bolehnya larangan keras, ya. La tantifu asyaiba ma bi muslim yashibu syaibah fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah illa kataballahu lahu biha hasanah wa haqranhu biha khatiyah. Janganlah kalian mencabut uban, kuis tong dicabut. Tidaklah seorang muslim tumbuh satu helai uban di dalam Islam kecuali akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Semakin banyak ubannya, semakin banyak juga cahayanya. Allah akan mencatat baginya dengan satu uban, satu kebaikan, dan dia akan menghapus darinya satu dosa. Jadi satu uban itu satu kebaikan dan dihapus satu dosa. Masya Allah, 2 amalan. Satu uban punya 2 amalan. Apa? Ditulis satu kebaikan dan dihapus satu dosa. Kemudian boleh mewarnai uban, tapi selain warna hitam. Ustaz aya warna beureum boleh, semu-semu kuning boleh. Itu yang disebutkan nanti, yang disebut daun pacar. Daun pacar kan biasanya warnanya merah, kemudian ada yang kuning atau oranye gitu. Atau daun katam. Inna ahsana ma ghayyir bihi asyaibu al-hinna wal katam. Sebaik-baik yang kalian gunakan untuk menyemir uban adalah daun pacar dan daun katam. Jadi kalau mau menyemir silakan selain warna hitam. Uban itu kan tidak hanya di rambut ya, bisa jadi juga di jenggot. Ghayyiru hada bisyai'in wajtanibu as-sawad. Warnailah uban, akan tetapi hindari aswad, hindari warna hitam. Biasanya kan ujung-ujungnya caper gitu ya, cari perhatian. Eraan geus katingali kolot padahal umur karek 40, anggas hideunganna dipikok. Nah, ada kalimat unsur ingin diperhatikan oleh orang lain atau dia tidak menerima dengan takdir Allah. Nah, itu tidak umur teh can kolot-kolot teuing tapi geus loba huis. Akhirnya dicet. Kan biasanya warna hitam itu karena tidak menerima. Makanya ketetapan Allah itu tidak akan bisa dirubah. Anger dalam dicet hideung oke. Mungkin beberapa bulan kemudian muncul lagi, betul tidak? Muncul karena akarnya bodas. Bahkan kan main bola mah aya ngahajar di bodasan, sadayana padahal mah hideung gitu teh sebelum namanya. Model artis juga sengaja olah di bodasan. Nah, kita justru sebaliknya, warna putih itu jangan diwarnai hitam. Baik, yang ke-14 ini nih yang banyak kontroversi, tapi setelah dibaca itu ternyata penekanannya kuat. Memelihara jenggot dan menghormatinya. Bagaimana cara memelihara dan menghormati? Adapun memelihara jenggot termasuk di antara fitrah dan sunnah para nabi, serta termasuk perkara yang tidak boleh dilalaikan oleh seorang muslim. Yang demikian itu berdasarkan hadis, banyak hadisnya. Salah satunya jujus syawari wa arkhul liha khaliqul majus. Potonglah kumis dan peliharalah, biarkan jenggot. Selisihilah orang-orang majusi. Qussu asyawari wa a'ful liha. Potonglah kumis wa a'fu dan peliharalah jenggot.
Wa'afu di sini kalimat pelihara banyak ternyata perbedaan pendapat dari para alim ulama. Yang jelas kita tahu aja dasarnya. Yang dimaksud akfu pelihara ya dibiarkan tumbuh walaupun sampai lebat, sampai aut-autan juga biarkan. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana hukumnya memotong, merapikan. Ada yang mengatakan mubah ulama itu karena akfu di sini artinya adalah pelihara, berarti dirapikan. Innallaha thayyib yuhibbu thayyibah, innallaha jamal yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan, maka dirapikan. Misalnya yang karariu itu dirapikan. Tapi kalau memotong kerak sampai akhirnya jebol, sampai kelihatan kulitnya, ini semua ulama sepakat haram. Kemudian dikerok, wah maning silat lagi anu tilu teh dengan jejer, seret langsung sampai bersih. Ini ternyata hukumnya sampai ke haram. Akfu asyawarib wa akful liha. Potonglah kumis. Kalau kumis ternyata tadi saya baca pendapat 4 madhab semuanya sama. Jumhur ulama dipotong kumis itu, bukan dikerok, dipotong pakai gunting. Apalagi sampai garis bibir kelihatan, jadi dipotong, bukan dikerok. Makruh ternyata dikerok. Insyaallah ya dikerok wae deui tanya kieu untung nanya maca hadis teh. Dalam masalah ini memelihara jenggot hukumnya wajib dan mencukurnya bagaimanapun juga hukumnya haram. Ini kesimpulan dari beberapa hadis ini. Barang siapa melakukannya berarti dia telah bermaksiat kepada Allah serta menyelisih perintah-perintah nabawi. Janganlah terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang menyelisihinya, karena mereka adalah orang-orang yang jahil atau sesat dan menyesatkan. Ini poin ke-15. Mungkin kalau Bapak bisi Ustaz Bang ngaya-ngaya. Enggak, ini poin 15 jelas bahasanya. Maaf ya. Haram mencukur jenggot. Memintal jenggot juga haram. Si Pepi misalnya linting enggak diuntui juga tidak boleh. Mana keterangannya? Hadisnya diriwayatkan semua di sini, buku ini kebanyakan menggunakan hadis Bukhari dan Muslim, dan itu lebih selamat. Ya ruwai fi'ala al-hayat satatulu bika ba'di fa akhbirin nas annahu man aqada lihiyatihi aw istanja birajid daba aw adbin fa inna Muhammad bari'un min. Wahai ruwaiti, semoga engkau berumur panjang sepeninggalku. Maka sampaikanlah kepada orang-orang bahwasanya barang siapa yang meminta jenggotnya atau mencukur jenggotnya atau dia beristinja itu ya seperti membersihkan habis kencing atau habis BAB dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad SAW berlepas diri darinya, saking tidak boleh. Insyaallah. Jadi ini saya sudah menyampaikan saja ya Pak. Kalaupun ada pendapat yang lain silahkan disampaikan. Yang jelas ternyata jumhur ulama di sini bahkan kalau Bapak mungkin penasaran silahkan dicek di Google, baik itu mungkin dari ustadz-ustadz nasional ataupun internasional, dan bagaimana pendapat ulama khalaf, apalagi ulama salaf. Kalau ulama salaf sepakat semuanya bahwa mencukur itu haram. Ulama khalaf silahkan. Saya belum mendapat juga ulama khalaf yang bertentangan. Rata-rata sama. Kenapa? Karena ciri khasnya ya. Ciri khas Rasulullah itu kan lihat orang-orang Yahudi itu kok rata-rata gak ada jenggotnya, dikerokan. Maka Rasulullah menganjurkan untuk asyawar wa akfuliha, pelihara. Bahkan sampai lihat Ustaz Khalid Basalaman, turunan Arabnya, Ropik Basalaman, orang-orang biasa Ustaz Salafi, wah sekarang itu jenggot, sampai jambangnya pun tidak dipotong. Kita selama aduh, beka resep tapi ibu-ibu tanya, Masya Allah, menterang mah. Ya, kemudian ya, dalam masalah ini Pak ada yang mau ditanyakan mungkin masalah jenggot? Oh, bukan jenggot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini mau berhubungan dengan apa? Ya dengan rambut aja. Salah satu
ini mah bulu taen sama bulu tiak, katanya kalau diurut itu sunnah apa betul itu hadisnya? Bulu ketiak itu dicabut, bukan dikerok. Untuk Sunnahnya dicabut. laki perempuan sama. Laki perempuan sama, karena itu kan biasanya kalau semakin rimbun bikin bau ya, mudah bau. Jadi dicabutin. Dikerok itu Imam Syafi'i, dia tuh kan sakit ya, dicabut sakit. Imam Syafi'i mungkin nggak kuat, kemudian dikerok. Tapi ketika itu setelah baca dia keterangan Rasulullah tidak boleh dikerok, keterangan dari ulama-ulama sebelumnya tidak boleh dikerok, nangis sampai berhari-hari. Berarti saya ketinggalan banyak tercecer sunnah-sunnah Rasul. Jadi dicabut. Bari nonton Persib cebrut. Oh tak ini. Dan kalau yang di bawah, nah ulama bulu taun itu dirapihkan boleh. Kalau dikerok bisa menimbulkan gatal, ya tidak perlu. Karena biasanya ada yang gatal juga kalau dikerok habis. Dirapihkan saja, di blow. Kalau harus bisa. Yang pertama, betulkah ada hadis bahwa waktu dulu di itu baru waktu mau berperang itu supaya kelihatan muda, jadi di apa saat itu. Nah, jadi ada beberapa yang membolehkan juga katanya seperti itu, dicat warna hitam waktu dulu sebelum. Terus yang kedua, kalau berusaha dengan obat rambut kayak saya nih, Ustadz, saya punya 1 lembar saja. Tapi saya berusaha untuk pakai obat-obat dan tidak jadi-jadi. Oh, khususan ke dispensasi untuk antum tidak perlu memaksakan. Di sini yang disebut pelihara jenggot itu yang tumbuh jenggotnya. Saya punya teman Ustadz Yasin yang punya pesantren di Cukang Genteng. Dia nggak berjenggot. Ya kita tidak perlu dipaksakan ya gitu. Masa kita harus maksa ke Deddy Corbuzier untuk beli sisir gitu. Jadi itu berlakunya bagi yang tumbuh, kemudian setelah tumbuh jangan kemudian dikerok. Kalau antum ada satu, ya itulah semata wayang jaga gitu ya. Satu itu tidak perlu dipancing dengan peyem, cair peyem, atau mungkin obat-obat metal, sampo metal, nggak perlu. Jadi itu biarkan alami. Kalau memang tidak keluar ya nggak apa-apa, tidak berdosa ya. Biasanya kan nih yang paling banyak berjenggot itu orang-orang Timur Tengah. Pasti itu rata-rata orang Pakistan, orang Afghanistan, orang Palestina, orang Mesir, orang apa Timur Tengah rata-rata wah sekarang diwai parahnya. Orang Indonesia rupi-rupi. Bahkan tadi saya baca bagaimana hukumnya orang yang menghina jenggot, waduh berat dosanya, bisa batal itu keimanannya, karena sama juga dengan menghina Rasulullah dan para sahabatnya. Apalagi sekarang kaum muslimin itu seakan terbawa dengan suasana pemerintahannya sih, orang-orang yang di atasnya pemimpinnya sih seakan-akan itu kemudian mengidentikan jenggot, celana cingkrang dan cadar itu ke teroris. Makanya saya bilang mereka kalau tidak bertobat batal, bahkan tidak terima ibadahnya. Salatnya, puasanya, baca Qur'annya tidak diterima. Karena sama dengan menghina Rasulullah, Nabi kita yang menyuruh kita untuk senantiasa memelihara dan menjaganya. Meremehkan satu saja syariat Islam dengan sengaja padahal dia ngerti ilmunya, maka batal keimanannya. Bisa jadi dia harus diulang kembali syahadatnya, kan begitu. Ngeri kalau sudah seperti itu. Jadi sekarang yang ada di Indonesia kaitannya dengan masalah itu justru qadarullahnya itu ya, semakin gencar mereka ingin menghilangkan syariat Islam, menjauhkan syariat Islam, aturan Islam dari umatnya, bukan semakin berhasil, tapi semakin gagal, bahkan semakin populer, semakin banyak. Sekarang paman saya marah-marah tuh, gara-gara si ustadz tertinggali, baru dakna jadi jaremotan ayeuna. Saya udah tidak nyuruh gitu ya, Masya Allah. Belum dibacakan adab ini ya, tapi mereka dengan sendirinya ikut-ikutan. Mudah-mudahan itu ittibaul hasanah, mengikuti yang baik walaupun belum paham hadisnya. Syukur-syukur paham dulu hadisnya, maka itu menjadi satu amalan soleh ditunjang dengan ilmunya, kemudian dia laksanakan. Jadi fakta sekarang makin dilarang, justru makin banyak yang penasaran dan justru semakin menjamur.
yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu menginginkan untuk meniup, mematikan apa cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Tapi oleh Allah dijaga cahaya itu. Sia-sia percuma. Erek kiai haji, presiden jeung wakilna melarang dan kemudian mencegah agar celana cingkrang, jenggot, kemudian cadar atau khilafah atau jihad semakin dilarang, justru oleh Allah semakin dijaga, bahkan orang semakin penasaran dan ingin mencobanya. Pernah Bapak lihat, jangan tengok ke kiri, jangan tengok ke kanan, efek tukang bakso, efek kakak yang direwet ke orangnya, jangan tengok ke kanan, tengok. Makin dilarang, justru makin penasaran. Makanya saya juga udah dibiarkan begitu saja. Kalau ayeuna murid-murid yang disayati jarigotan. Bapak anu ngarang ke saya, "Ai baru dak jadi jarigotan." Bapak rek diajak jadi terorisnya. Kembali. Insyaallah. Ini bahasa kalimat itu sama dengan menghina kepada Rasulullah. Naudzubillah. Ustaz, satu. Kalau yang saya kan saya di sini di leher banyak, Pak. Nah, kalau jenggot itu definisi jenggot itu apakah yang bawah dagu atau yang sama yang di leher juga? Nah, disitulah pendapatnya. Pertama tadi ada yang harus dibiarkan lebat begitu saja, nyaris tidak boleh diapa-apain, jenggot dan sekitarnya ke sini sampai ke sini. Kemudian ada di sini disebutkan ada beberapa ulama tadi, Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz atau Hawi, kemudian Imam Ahmad, rata-rata mengatakan bahwa dibiarkan. Tapi ada juga beberapa ulama yang afu di situ adalah dipelihara. Dipelihara itu dirapihkan. Misalnya yang di sininya dikurun. Boleh, yang ini tetap dibiarkan, ini yang di sini. Dasok atil mengenai tehnya, karena leher tidak dirapihkan. Kemudian yang anu rarawiknya dirapihkan. Tapi tidak maksud untuk dipotong, dirapihkan. Anu paralan yang lebih panjang daripada yang lainnya dirapihkan. Sehingga jadi bagus kelihatan. Silahkan pilih, mau membiarkan begitu saja atau merapihkan. Gitu. Dua-duanya boleh. Yang tidak boleh itu beda yang merapihkan dengan memotong ya. Merapihkan. Afu di sini pelihara itu artinya boleh merapihkan, bukan qat'u. Kalau memotong itu haram hukumnya. Jadi kalau Bapak mau merapihkan di sini, insya Allah tidak apa-apa. Ada pendapat ulama juga yang saya baca mungkin kalau satu persatu ini banyak. Ada Ibnu Qasim, Imam Malik. Kalau Ibnu Qasim Imam Malik misalnya, beliau mengatakan bahwa kumis itu harus dipotong alias ithar. Kemudian jenggot dibiarkan. Kemudian di sini Imam Ahmad, Imam At-Tahawi dengan Imam Syafi'i dalam masalah ini, persahabatnya itu Al-Mujani, mereka juga mengatakan memotong kumis dan membiarkan jenggot. Tapi mayoritas rata-rata pendapat empat mazhab itu membiarkan. Jadi seumpama antum mengambil pendapat merapihkan itu boleh juga. Yang tidak boleh apa? Baik, satu lagi. Kan fakta ya kan, karena Cara tidak tumbuhnya tidak beraturan. Daripada itu babade sakit. Ya itulah yang tidak boleh. Yang tidak boleh dicukur ya. Itulah yang tidak boleh. Memang kan kembali kepada penampilannya. Itulah yang tidak boleh. Dikerok, dipotong saja nggak boleh, apalagi dikerok. Saya lebih ngambil pendapat yang lebih selamat ya, berarti membiarkan saja ya, membiarkan saja. Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan karena ada pendapat ulama. Tadi mana ya? Al-Hunail ketika ditanya, beliau juga merujuk kepada Imam Ahmad. Bagaimana menurut Anda tentang seorang laki-laki yang mempunyai kumis? Apakah ia memotongnya atau mencukurnya? Lalu ia menjawabnya, maka jika ia mencukurnya tidak mengapa, dan jika ia memendekkannya juga tidak mengapa. Kemudian ia pun sama masalah jenggotnya. Kemudian sebagian para imam membolehkan untuk merapihkannya, tapi tetap tidak boleh mencukurnya, memotong dan mencukurnya. Itu jenggot. Kalau kumis, kebanyakan di sini memotong kumis, man lam ya'khudh min syaribi falaysa minni. Barang siapa yang tidak memotong kumisnya, maka ia bukan dari golongan kami. Ibnu Qayyim berkata di dalam Zadul Ma'ad bahwa para salaf berbeda pendapat, tapi kebanyakan para
itu berpendapat kumis itu di apa? Dipotong. Jadi kalau dipotong ya begini pakai gunting. Beda dengan dicukur. Kalau dicukur dikerok, pakai kerokan. Ternyata disunahkannya dipotong. Ini kaca. Guntingnya yang kecil, jangan gunting rumput. Gunting kecil aja dipotong. Disisakan bagus, kumis tipis hiasan misal disisakan sampai kelihatan garis bibirnya. Kalau sampai menutupi garis bibir makruh. Bahkan tadi saya juga ingin tahu sih faedah-faedah dari kenapa Rasulullah itu melakukan syariat itu, yaitu dengan memotong kumis dan membiarkan jenggot. Manfaat ilmiah yang ditemukan atas apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, memelihara jenggot dan memotong kumis. Satu, mencegah kanker kulit. Insyaallah, kanker. Nggak tahu dari mana. Oh, berarti dokter saja yang paham bagaimana anatomi tubuh. Yang kedua, mengurangi asma dan gejala alergi. Punten mata ngukut kumisnya karena alergi dan asma di sini. Jadi orang, karena tadi tiap kotoran banyak nongkrong di situ di kumis. Kemudian memperlambat penuaan. Namun hoyong awet muda terus jenggot. Ini itu aki-aki memang aki-aki mau mungkin awet muda. Maksudnya aki-aki anu udah 50 alhamdulillah jadi 70 kan gitu. Memperlambat penuaan. Mencegah infeksi. Kemudian sebagai juga pelembab alami. Ini ada 5, ada yang mengatakan 7 manfaat dari memelihara itu. Syariat Islam itu semuanya bermanfaat. Ya seperti sekarang, Xi Jinping ini akhirnya kan nyuruhnya kayak seperti orang Islam gitu. Nyuruhnya suruh wudu, suruh pakaian tertutup, nggak boleh salaman sembarangan. Umat Islam sudah dari 14 abad yang lalu gitu. Ayo nama di Jepang salaman ke kaki, tos. Salaman itu ini namanya saking nggak mau gitu bersentuhan. Kita sudah diajarkan wudu dibasuh. Kenapa mesti ada TikTok? Bagaimana cara membasuh tangan? Bari dilakukannya di TikTok tadi. Kita mah udah dari dulu. Kalau wudu ya seperti itu, gosok, bahkan dibersihkan. Jadi ada apa yang perlu dibersihkan, ada kukunya juga harusnya dipotong. Jangan lebih dari seminggu. Paling maksimal bila mana dia dalam keadaan safar atau mengembara, maka 40 hari, tidak boleh dari 40 hari. Jika cakar mau, 40 hari banyak. Saya itu kalau karena biasa dipotong, ini sekarang aja udah seminggu. Aduh, ini asap ranjang teh. Pas kayak hari itu, masya Allah, agak rote. Nah, bahkan itu harus dipelihara. Harus segera dipotong, baik itu kumis maupun kuku. Ternyata menurut Ustadz Hasbi, pengakuan beberapa orang yang kerasukan jinnya nongkrongnya di sini ternyata di kuku. Kuku juga bisa dipakai nongkrong jin. Jadi tidak layak umat Islam itu yang taat kepada sunnah Rasul memelihara kukunya dan membiarkan kumisnya. Potong ya. Bukan dikeroknya. Jadi walaupun tadi Imam Al-Hunail membolehkan, tapi kebanyakan para madzhab itu memakruhkan dengan dikerok, dipotong. Jadi mulai misal gunting malit kalau ingin mendapatkan pahala sunnah. Itu ya, ada kaitannya dengan rambut, kemudian jenggot dan kumis. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Kan itu juga dipotong kan? Anggotanya kan dipotong. Kurun di sana. Nah, kan itu dikurut cek bahasa Sunda mah. Dikerok itu dikurut. Dikurut dengan dipotong itu beda. Potong itu berarti kan begini, tak dipotong. Gitu ya. Kalau dikurut itu gitu toh. Kerok sampai ke akar-akarnya. Dipotong kan biasanya akarnya masih ada. Bahkan biasanya warnanya itu kehijau-hijauan kalau dikurut sampai habis gitu ada warna kehijau-hijauan. Tapi kalau dipotong mah enggak, masih ada hitam-hitamnya. Masih ada hitam-hitamnya. Allah baik, cukup kayaknya ya. Akhiri dengan kafaratul majelis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.